Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Fauzi Alfaisani, perwakilan dari kelompok 9 yang diamanahi sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang Developing Service, Product and Brands. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman saya sebagai notulen yaitu Febriani Indriawan. Dan untuk pemateri-pemateri dari judul ini, yang pertama ada Alivia Zunilda, Mutiara Rahmadita, dan Zaki Hawin Ramadan. Dan untuk pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Zaki Hawin Ramadan, kepadanya disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi langsung ke produk jasa ya. Membuat creating service product atau membuat produk jasa itu terdiri dari 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi apa sih sebenarnya yang produk jasa itu apa sih yang memang benar-benar menjadi primadona dari bisnis jasa itu sendiri? Antaranya dari sekian varian model bisnis yang tentunya bisa menjadi ladang usaha yang memuaskan apabila diperhitungkan dengan baik dan tepat. Dalam konsepnya pelaku bisnis tidaknya perlu memahami bentuk dari komponen-komponen dari produk jasa itu sendiri agar dapat memperhitungkan strategi yang tepat dan akurat. Nah, komponen apa saja ini? Ada 3 nih. Yang pertama ada produk inti atau core product. Produk inti atau core product merupakan komponen yang menyediakan manfaat atau solusi utama yang dicari pelanggan. Inti produk adalah komponen utama yang memberikan pengalaman yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, yang kedua adalah layanan tambahan. Untuk layanan tambahan sendiri di sini itu layanan tambahan sendiri di sini merupakan produk inti sebagai pelengkap produk inti sebelumnya. Biasanya disertai dengan berbagai aktivitas terkait layanan lainnya yang dirujuk secara kolektif sebagai pelengkap layanan yang dapat menilai tambah nilai produk inti. Yang berikutnya ada proses pengiriman. Ini merupakan proses terakhir dalam sebuah creating service product. Ini komponen ketiga yang merancang konsep layanan berkaitan dengan proses yang digunakan dalam pemberian pengantaran produk. Bentuknya jasa ya. Desain penawaran layanan harus mengatasi masalah-masalah seperti bagaimana komponen layanan yang berbeda dikirimkan ke pelanggan, sifat peran pelanggan dalam proses tersebut, berapa lama pengiriman berlangsung, tingkat dan gaya layanan yang dilakukan untuk yang ditawarkan. Nah, apabila diintegrasikan produk inti, layanan tambahan dan proses pengiriman dapat diilustrasikan seperti jasa perhotelan atau pengantaran paket surat. Ya, next. Yang berikutnya ada the flower of service. Jadi di sini itu kita akan membahas mengenai bagaimana layanan pelengkap fasilitas yang berhubungan dengan produk inti yang tadi sudah dijelaskan. Tentunya informasi untuk mendapatkan nilai penuh dari barang atau jasa pun perlu diketahui oleh pelaku bisnis. Nah, setidaknya pelanggan membutuhkan informasi yang relevan sebagai beberapa aspek memenuhi flower of service, yakni arah atau situs layanan, jadwal atau jam layanan, informasi keterangan produk jasa ya tentunya, ataupun produk inti yang ditawarkan. Yang berikutnya ada syarat dan ketentuan penjualan atau layanan. Yang berikutnya ada nasihat solusi atau cara mendapatkan nilai maksimal dari suatu layanan. Berikutnya yang terakhir ada rangkuman aktivitas akun, terutama di era digital ya. Dan ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni ada flow of service dalam memfasilitasi layanan ekstra. Nah, memfasilitasi layanan ekstra di sini itu sangat penting gitu ya diperhatikan oleh pelaku bisnis guna memberikan informasi yang cukup dan memuaskan pelanggan baru, terutama pelanggan baru yang akan sangat haus informasi mengenai produk jasa yang ditawarkan. Yang berikut dan di sini tuh ada beberapa hal yang menjadi syaratan penting dalam fasilitasi layanan ekstra,
yakni pengambilan pesanan. Ini merupakan beberapa yang perlu diperhatikan ya, penagihan dan pembayaran. Dan semua tersebut tentunya ada prosedur-prosedur yang memang sudah ditentukan dan tersistematis agar pelanggan mudah dalam mengaksesnya. Yang berikutnya ada pengoptimalan layanan ekstra. Ini merupakan tahap kedua dari the flow of service yang merupakan pengoptimalan dari tahap satu yang sebelumnya. Di antaranya kita beberapa, bentar, masih di atas? Belum. Nah, di sini ada konsultasi. Jadi, gimana ya? Konsultasi di sini itu memberikan pelayanan kepada pelanggan mengenai penjelasan produk lebih lanjut, mengenai produk yang ditawarkan. Berikutnya ada konseling. Konseling di sini pendekatan konsultasi yang lebih halus karena melibatkan pelanggan dalam memahami situasi mereka dalam segmentasi pasar yang mereka inginkan, atau orientasi konsumen. Berikutnya ada keramahan. Keramahan di sini merupakan bentuk hospitality yang diberikan oleh pelaku bisnis. Bukan hospitality, keramahan itu merupakan salah satu membantu pelanggan untuk lebih memahami konsep bisnis yang ada dan memberikan nilai sikap yang positif bagi konsumen. Yang berikutnya ada perasaan aman dan nyaman atau hospitality, yaitu memberikan setidaknya relasi yang kuat dengan pelanggan sehingga pelanggan akan terus merasakan nilai positif selama menggunakan produk yang ditawarkan. Yang terakhir ada pengecualian. Pengecualian di sini maksudnya itu untuk beberapa kasus dalam layanan tambahan yang berada di luar rutinitas pemberian layanan normal. Nah, pelaku bisnis ini tentunya perlu cerdik mengantisipasi pengecualian yang berkembang secara kontingensi dan dari pedoman layanan produk jasa tersebut. Ya, dan yang terakhir ini ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini merupakan singkatnya pembahasan implikasi manajerial ini membahas fungsi-fungsi yang tadi sudah dijelaskan sebagai daftar periksa dalam pencarian data berkelanjutan untuk untuk menemukan cara-cara baru dalam meningkatkan produk inti yang dirancang. Ya, udah. Oke, terima kasih kepada Saudara Zaki Hawin Ramadan atas presentasinya. Oke, for the next presentation yang akan disampaikan oleh Mutiara Ramadita, kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai branding, service, frame, product, and experience. Branding menjadi sesuatu yang penting dalam memasarkan produk atau jasa. Nah, brand juga bukan hanya sekedar sebuah nama saja. Brand itu memberikan makna kepada pelanggan dan mencerminkan suatu cara dalam menentukan bisnis. Penerapan nama brand atau merek yang khas memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan pengalaman dan manfaat yang khas mengenai konsep pelayanan jasa ke pasar target. Jadi, brand itu mampu membantu penyedia jasa untuk membangun gambaran mengenai layanan yang akan diberikan ke konsumen. Selanjutnya, ada branding strategi for service. Jadi, terdapat 4 strategi dalam branding di pemasaran jasa. Yang pertama, ada branded house. Branded house itu ketika perusahaan menggunakan satu merek atau brand untuk mencakup semua produk dan layanan mereka. Yang kedua, ada house of brand. Nah, ini ketika perusahaan atau produk memiliki brand mereknya sendiri. Yang ketiga, ada sub-brand. Itu ketika nama perusahaan dijadikan bagian dari merek tersebut. Yang terakhir, ada brand endorsed atau endorsed brand. Itu ketika merek produk mendominasi, tetapi nama perusahaan masih ditampilkan. Ya, seperti ini bagannya. Nah, sub-brand dan endorsed brand itu merupakan penggabungan atau bagian dari branded house dan house of branding. Nah, yang
Kemudian ada tiering service product with branding. Nah, dalam industri jasa, branding itu tidak hanya membedakan inti, tetapi juga membedakan tingkat layanan. Nah, hal itu disebut dengan tiering service. Jadi, tiering service itu ada kayak misalnya di maskapai penerbangan, ada first class, economy class. Nah, itu disebut tiering service. Contohnya ada di asuransi kesehatan, televisi kabel, dan kartu kredit. Kemudian ada building brand equity. Nah, brand equity sendiri atau ekuitas merek adalah nilai yang muncul bersamaan dengan brand. Maksudnya adalah nilai yang membuat konsumen rela membayar layanan atau jasa yang kita berikan. Untuk untuk memperkuat brand kita, ada faktor-faktornya. Yang pertama, ini ada company presented brand. Company presented brand itu merek yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui iklan. Yang kedua, ada external brand communication atau komunikasi merek di eksternal. Nah, misalnya kayak pembicaraan dari mulut ke mulut konsumen. Selanjutnya ada customer experience atau pengalaman pelanggan dengan merek kita. Yang keempat, ada brand awareness atau kesadaran akan brand. Yang kelima, ada brand meaning atau arti dari brand ketika datang ke pikiran konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutiara Rahmadita atas presentasinya. Lanjut saja for the next untuk presentasi selanjutnya kepada Saudari Alivia Zunilda, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang delivering branded service experience. Jadi banyak banget perusahaan jasa yang di mana mereka itu biasanya agar terciptanya delivering branded service experience ini, mereka biasanya mendaftarkan brandnya atau menawarkan perbedaan dari layanan yang mereka tawarkan. Nah, ini tuh biasanya mengubah serangkaian elemen layanan, juga proses konsisten dari service experience-nya, atau tidak menjadikan output-nya lebih baik, serta terprediksinya harga yang mereka tawarkan. Nah, di sini Don itu menekankan bahwa the brand promise or value proposition is not a tagline, an icon, or a color, or a graphic element. All that this may contribute is it into the heart and soul of the brand. Jadi merek itu dilihatnya itu dari tagline-nya, icon-nya, warnanya. Nah, itu tuh adalah jantung atau jiwa dari sebuah brand-nya. Lalu, next. Ada the service development. The service development ini saat ini banyak banget persaingan yang sangat ketat dan ekspektasi konsumen yang sangat meningkat, berdampak pada hampir semua industri jasa tentunya. Sebuah brand itu tidak hanya menciptakan layanan yang baik, tetapi juga harus menciptakan sebuah inovasi. Nah, ada berbagai Nah, di sini ada hierarchy of the new service kategori. Jadi ada beberapa cara bagi sebuah penyedia layanan untuk berinovasi. Nah, yang pertama itu ada style change. Jadi ini tuh, nah urutan ini itu adalah dari yang paling sederhana hingga yang paling susah. Nah, yang pertama ini adalah style change. Karena ini tuh mewakili jenis inovasi yang paling sederhana, jadi biasanya penyedia layanan itu hanya menciptakan sebuah kegembiraan
dan hanya berfungsi untuk memotivasi karyawannya saja. Lalu yang kedua ada service improvement. Nah, ini tuh adalah jenis inovasi yang paling umum sekali. Mereka melibatkan perubahan kecil dalam kinerja produk saat ini, termasuk peningkatan baik pada produk inti atau layanan tambahan yang ada. Lalu ada yang ketiga, supplementary service innovation. Nah, itu pembentukan penambahan elemen layanan, fasilitas atau peningkatan baru ke layanan inti yang sudah ada, atau secara signifikannya, mereka itu meningkatkan layanan tambahan yang sudah ada. Lalu ada proses line extension. Nah, ini tuh menawarkan banyak kenyamanan, pengalaman yang berbeda untuk pelanggan yang baru. Nah, biasanya itu menarik pelanggan yang baru itu dengan melakukan pendekatan tradisional yang tidak menarik gitu. Jadi mereka lebih fokus ke modern. Lalu ada produk line extension. Nah, produk line and extension. Nah, di sini tuh jadi ada tambahan lini pada produk perusahaannya. Produk pertama di pasaran yang menawarkan produk semacam itu dapat dilihat sebagai inventornya. Tapi yang lainnya itu disebutnya sebagai pengikutnya. Lalu ada major process innovation. Nah, kalau misalkan ini penggunaan produk baru untuk menghasilkan produk inti yang ada dengan cara baru dengan memanfaatkan produk tambahannya. Lalu kalau misalkan yang terakhir ini adalah major service innovation. Nah, produk inti baru untuk pasar yang belum ditentukan sebelumnya. Nah, mereka itu biasanya mencakup karakteristik layanan baru atau proses baru yang sedikit radikal. Tetapi proses ini layanannya cukup relatif jarang. Yang lebih umum itu penggunaan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih baik, atau dengan memberikan layanan dengan cara yang baik, atau dengan cara yang baru, atau tidak meningkatkan kinerja pada yang sudah ada melalui desain ulang proses gitu. Next. Lalu ada achieving success in new service development. Nah, ini itu jadi banyak banget sebuah perusahaan yang gagal itu karena tidak memenuhi kebutuhan konsumennya atau ketidakmampuan biaya dari sebuah pendapatannya dan eksekusi yang buruk. Nah, ada di sini jadi ada sejumlah penelitian gitu yang menemukan bahwa 3 faktor inilah yang berkontribusi paling besar terhadap sebuah kesuksesan perusahaan layanan. Yang pertama itu market sinerginya. Produk baru sangat cocok dengan citra perusahaan yang ada, keahliannya, sumber dayanya. Nah, itu tuh lebih baik daripada produk bersaing. Lalu ada organisasional faktornya. Nah, ada kerjasama dan koordinasi antar fungsi yang kuat. Lalu yang terakhir ada market research factor. Jadi di sini itu marketnya itu di research dengan sangat terinci dan dirancang secara ilmiah. Dilakukan dari awal proses pengembangan dengan gagasan yang jelas tentang jenis informasi yang akan diperolehnya. Ya, sekian. Baik, terima kasih kepada Alivia Zunilda sebagai presenter terakhir dari materi hari ini. Sebelum saya tutup, kepada Natulan akan memberikan sebuah kesimpulan dari judul yang dipresentasikan hari ini. Silakan kepada Febriani Indriawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Indriawan akan menyampaikan kesimpulan terkait developing service product and brand yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Di sini branding merupakan sebuah
nama, bukan hanya sekedar nama, tapi memberikan sebuah gagasan makna terhadap pelanggan untuk mencerminkan cara yang lain untuk melakukan sebuah bisnis. Dalam sebuah brand juga terdapat suatu ciri khas yang akan menjadi tolak ukur mengapa brand tersebut dapat berkembang di konsumen masyarakat. Oke, thank you Febriani Indrawan for your conclusion. Untuk yang ingin bertanya, silakan untuk berkomentar di kolom di bawah sini ya, di kolom komentar. Kayak gini tanya semuanya, kayak gini. Ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan presentasinya. Semoga bermanfaat ilmunya dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Agus Fauzi Alfesani selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.